Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Tari Salyanti dengan NIM 022222142, mahasiswi dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, program studi manajemen semester 5. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar manajemen dari dosen saya atas nama Sandi Setiadi SEMAK. Nah, apa sih manajemen kinerja itu? Manajemen kinerja terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kinerja. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Menurut Georgia Terry dalam bukunya Principles of Management, manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode atau ilmu dan seni yang menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan sekelompok orang yang sudah dilengkapi dengan sumber daya atau faktor produksi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu secara efektif dan efisien. Sedangkan kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja atau dalam bahasa Inggris adalah performance. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai performa. Nah, dengan demikian kinerja merupakan kesediaan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya dengan tanggung jawabnya sendiri agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, di sini saya akan mengambil contoh sebagai karyawan di pabrik sepatu. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan perusahaan, maka karyawan harus bekerja sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur agar hasilnya sesuai dengan yang perusahaan harapkan, terutama masalah target dan kualitas. Jika karyawan bekerja sesuai dengan SOP, maka hasilnya juga akan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Dari dua kata manajemen dan kinerja, jika digabungkan menjadi satu kata baru, yaitu manajemen kinerja atau performa manajemen. Menurut beberapa ahli, manajemen kinerja sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus antara karyawan dan atasannya secara langsung. Proses komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta memberikan pemahaman mengenai pekerjaan apa yang akan dilakukan. Nah, komunikasi tersebut contohnya atasan dan karyawan pasti melaksanakan briefing sebelum memulai bekerja, dan atasan pasti memberikan arahan-arahan dan memberikan informasi tentang pekerjaan apa yang harus dilakukan di hari itu kepada karyawan. Mengapa manajemen kinerja sangat diperlukan di sebuah perusahaan? Karena memiliki beberapa manfaat bagi organisasi, bagi manajer, dan bagi individu. Nah, bagi organisasi, manfaat manajemen kinerja adalah menyesuaikan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, dan memproses pelatihan dan juga pengembangan. Bagi manajer, manfaat manajemen kinerja adalah memperbaiki kinerja tim dan individu, mengusahakan penghargaan non-finansial kepada staf, membantu karyawan yang kinerjanya rendah, memotivasi dan pengembangan tim. Sedangkan bagi individu, manfaat manajemen kinerja adalah memperjelas peran dan tujuan, mendorong dan mendukung untuk tampil lebih baik, membantu pengembangan kemampuan kinerja, dan peluang menggunakan waktu secara berkualitas. Dan selanjutnya adalah proses manajemen kerja terdiri dari 4, yaitu yang pertama, masukan. Masukan tersebut berupa sumber daya manusia, modal, material, peralatan, dan teknologi, metode, serta mekanisme kerja. Yang kedua yaitu proses. Manajemen kinerja diawali dengan perencanaannya dan bagaimana merencanakan tujuan yang diharapkan di masa yang akan datang, dan menyusun semua sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu keluaran. Keluaran merupakan hasil langsung dari kinerja organisasi, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Yang keempat, manfaat. Dampak dari hasil kerja dapat bersifat positif bagi organisasi. Misalnya, karena keberhasilan seseorang mewujudkan prestasinya berdampak meningkatkan motivasi sehingga semakin meningkatnya kinerja organisasi. Dan selanjutnya adalah evaluasi. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan, dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila ada keterlambatan atau penyimpangan supaya bisa diperbaiki secara langsung.
sehingga sasaran atau tujuan tersebut tercapai. Hasil evaluasi kerja individu dapat dimanfaatkan untuk banyak penggunaan, yaitu 1. Penggunaan peningkatan kinerja, 2. Pengembangan sumber daya manusia, ketiga, pemberian kompensasi, yang keempat, program peningkatan produktivitas, yang kelima, program kepegawaian, yang keenam, menghindari perlakuan diskriminatif. Nah, yang dimaksud dengan diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil kepada seseorang individu atau kelompok. Yang selanjutnya yaitu kompensasi. Pengertian kompensasi menurut Wibowo adalah kontrak prestasi terhadap penggunaan tenaga dan jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Bentuk kompensasi lain berupa tunjangan yang pada umumnya tidak dikaitkan dengan prestasi kerja. Tunjangan lebih banyak dikaitkan dengan pemberian kesejahteraan dan penciptaan kondisi kerja sehingga pekerja menjadi lebih merasa nyaman dan aman, merasa dapat perhatian dari atasan. Nah, jadi kesimpulan dari manajemen kinerja adalah kegiatan yang mengkaji ulang kinerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja secara lebih lanjut. Jadi kesimpulannya, manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk menerapkan tujuan, memantau kemajuan, memberikan umpan balik, dan mengembangkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa aspek penting dari manajemen kinerja. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan, proses menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu. Yang kedua ada pemantau kemajuan. Memantau kemajuan karyawan secara berkala terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada pemberian umpan balik. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan teratur kepada karyawan tentang kinerja mereka. Yang keempat ada pengembangan kinerja. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan berkembang, baik melalui pelatihan, mentoring, atau kesempatan pengembangan lainnya. Yang kelima ada evaluasi kinerja. Menilai kinerja karyawan secara berkala untuk mengukur pencapaian tujuan, memberikan pengakuan atas kinerja yang baik, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Manajemen kinerja yang efektif dapat membantu meningkatkan produktivitas, motivasi, dan retensi karyawan. Sebagai mahasiswa, memahami manajemen kinerja itu tentunya sangat penting untuk pengembangan karir dan kesuksesan di masa depan. Konsep utama yang perlu dipelajari oleh seorang mahasiswa yaitu yang pertama ada dasar-dasar manajemen kinerja, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada pemantauan, keempat umpan balik, kelima pengembangan, keenam menerapkan manajemen kinerja dalam studi, ketujuh manajemen waktu, itu mengelola waktu dengan efektif untuk mencapai target belajar dan menyelesaikan tugas. Itulah contohnya. Ada beberapa contoh menerapkan manajemen kinerja dalam studi. Yang pertama yaitu manajemen waktu, yang kedua kolaborasi, yang ketiga presentasi, yang keempat self-assessment, kelima keterampilan interpersonal, keenam komunikasi, ketujuh kerja sama tim. Dan yang terakhir ada kepemimpinan. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat meningkatkan kinerja belajar kita, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, dan mempersiapkan diri untuk sukses dalam karir kita untuk di masa depan. Selanjutnya ada beberapa cara meningkatkan kinerja karyawan di sebuah perusahaan. Yang pertama ada tetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Yang kedua, berikan pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, berikan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat, kenali dan hargai kontribusi karyawan. Contohnya seperti apresiasi dan penghargaan. Dapat meningkatkan motivasi kinerja karyawan. Yang kelima, dorong komunikasi terbuka, yaitu ciptakan lingkungan di mana karyawan bisa merasa aman untuk memberikan masukan dan berbagai ide kepada atasan. Yang keenam ada memberikan kesempatan untuk pertumbuhan, yaitu berikan peluang bagi karyawan untuk berkembang dan maju dalam organisasi. Yang ketujuh, sediakan sumber daya yang memadai.
Dan yang terakhir yaitu buat lingkungan kerja yang positif, seperti ciptakan lingkungan kerja yang mendukung, kolaboratif, dan menyenangkan. Baiklah, saya cukupkan sekian pemaparan materi mengenai manajemen kinerja. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.